Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalau kita main ke kampus-kampus di Surabaya, ya banyak kita temukan para pelajar dari luar pulau untuk belajar di kampus di daerah Surabaya ini dalam satu semester ini. Hari ini memang ada program dari Kementerian Kebudayaan, Kemendikbud, ya, Mas Nadiem Makarim itu ya. Programnya yaitu bernama PMM, yaitu Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM. Iya. Apa itu PMM? PMM yaitu pertukaran pelajar atau mahasiswa dari daerah ke daerah lain yang di luar pulaunya. Misalkan dari Pulau Sumatera atau Maluku atau Papua, belajar dalam satu semester di kampus lain yang ada di luar pulaunya. Misalnya belajar di Jawa. Mereka belajar di luar pulaunya untuk mengenal keberagaman bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia ini negara yang besar, negara yang terdiri dari beberapa pulau, beberapa suku, beberapa budaya, beberapa bahasa, dan beberapa agama. Namun negara kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, namun masih kategori negara yang paling aman di dunia. Alhamdulillah barusan mata dunia menyoroti Indonesia atas adanya konferensi tingkat tinggi atau G20, yang mana pemimpin negara berkumpul di Indonesia dengan aman dan sukses kemarin tanggal 15 sampai 16 di Bali. Dan kenapa Indonesia belum jadi tuan rumah? Karena Indonesia ini negara yang besar, yang paling aman di dunia. Negara Indonesia ini negara yang besar ya, bayangkan kalau kita naik pesawat dari Papua ke Aceh itu kurang lebih 9 jam. Surabaya Biak itu 4 jam, Surabaya ke Aceh itu 5 jam, berarti 9 jam. Nah, perjalanan 9 jam itu sama dengan perjalanan kita ketika umroh atau haji dari Surabaya ke Jeddah. Dan kalau dihitung, kalau kita dari Surabaya ke Jeddah itu berapa negara yang harus kita lewati? Ada Malaysia, ada Brunei, ada Vietnam, Thailand, Myanmar, Bangladesh, India, sampai Saudi Arabia, melewati beberapa negara. Perjalanan dari negara Arab Kuwait sampai dari Mauritania itu cuma 2 jam, namun kita sudah melewati berapa puluh negara yang harus dilewati. Perjalanan dari Turki ke Inggris itu cuma 2 jam, namun sudah berapa puluh negara yang harus dilewati. Ya, kita Indonesia ini 9 jam perjalanan, namun hanya satu negara, yaitu Indonesia. Rakyatnya 250 juta jiwa lebih, 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, agamanya bermacam-macam, budayanya bermacam-macam, kulinernya juga bermacam-macam, namun aman dan damai. Maka ini kita harus bangga bahwa ternyata konsep dalam bernegara itu memang harus aman dan damai. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wattini wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin." Kata balas itu negara itu harus aman. Tidak ada balas Islam, tidak ada. Itu artinya apa? Bahwa konstruksi negara yang ideal menurut Al-Quran itu adalah negara yang aman. Ini menarik ya. Pertanyaannya, Indonesia ini apakah negara aman? Nah, kita lihat bahwa negara kita itu yang paling aman. Buktinya kemarin KTT alhamdulillah aman. Dan jika dilihat dari negara-negara yang lain, terutama di Timur Tengah, misalkan di Arab Saudi misalnya, kita lihat di sana para ulama-ulama misalkan bikin acara pengajian saja ya harus izin. Kalau udah izin dibubarkan. Apalagi Maulid Nabi, Manakiban di sana tidak ada karena dianggap tidak. Tapi kalau kita di sini di Indonesia ya, tadarus Al-Quran, sholawatan, pakai sedikit ortoa, bahkan pernikahan dengan menanggap ayam semalam suntuk, kita bebas dan aman. Hal ini tentu menjadi berkah bagi para pelajar untuk belajar di seantero wilayah Indonesia, sehingga para pelajar dapat merasakan keamanan dalam belajar dimanapun di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya pertukaran pelajar ini diharapkan para pelajar dapat merasakan kebesaran bangsa Indonesia. Di samping itu juga mendapatkan pengalaman jika belajar di luar daerahnya, karena ada pepatah mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Lantas kenapa Indonesia negara yang besar ini menjadi aman sedangkan ada di negara ya Timur Tengah misalkan negaranya kecil, penduduknya tidak sebanyak Indonesia, agamanya cuma satu, bahasanya satu, namun sering bertikai.
Ada pertumpahan darah sampai hari ini. Hal ini tentu karena bangsa Indonesia ini mempraktekkan dalam moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik itu ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, ataupun ujaran kebencian, sehingga menyebabkan retaknya hubungan antara agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Bakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Ya, artinya dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang wasatan, umat yang tengah-tengah, umat yang adil. Maka syariat Islam telah mengajarkan moderasi beragama secara mendalam dan lengkap, jauh sebelum pemerintah mencanangkan gerakan moderasi beragama hari-hari ini. Bahkan salah satu karakteristik ajaran Islam adalah tawasud atau moderat, tawazun atau seimbang, dan iqtidal, yaitu tegak dan lurus. Nabi SAW menegaskan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang moderat. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, bukan orang yang terbaik, orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, atau sebaliknya, meninggalkan akhiratnya untuk dunianya, sehingga ia memperoleh kedua-duanya. Pada masa Nabi SAW ada seseorang yang beribadah secara membabi buta. Siangnya selalu berpuasa, dan malamnya dia habiskan untuk sholat. Cerita ini sampai pada telinga Nabi sehingga Nabi bertanya, dia itu mendapatkan makan dari siapa, oleh sahabatku? Sahabat menjawab, dia diberi makan oleh saudaranya. Maka Nabi bersabda, saudaranya itu lebih baik daripada orang yang beribadah semalam suntuk itu. Pada riwayat yang lain dikisahkan ada 3 orang sahabat yang datang kepada istri ibunya Nabi, bertanya tentang ibadahnya Nabi. Maka mereka merasa ibadahnya sangat kecil dibandingkan dengan ibadahnya Nabi. Padahal Nabi telah dijamin dan diampuni dosa-dosanya, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Maka satu dari mereka berjanji akan selalu sepanjang malam sholat, dan orang kedua berjanji akan selalu berpuasa sepanjang tahun, dan orang yang ketiga berjanji akan menjauhi wanita dan tidak menikahi wanita selama-lamanya. Lalu datanglah Rasulullah SAW dan bersabda, kalian berkata demikian itu, sesungguhnya demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga yang paling bertakwa. Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka. Aku sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan termasuk umatku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masih banyak lagi riwayat yang menggambarkan bahwa Nabi adalah sosok yang moderat dalam beragama. Prinsip tawazun ini harus tercermin dalam berbagai aspek kehidupan seorang muslim. Seimbang antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, seimbang antara duniawi dan ukhrawi, seimbang antara hak dan kewajiban, dan seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Bukan orang Islam yang baik, meskipun salatnya kuat, puasanya taat, haji dan umrohnya setiap saat, tetapi dia abai dengan problem-problem sosial di sekitarnya. Kadal satu ayat kekafiran itu menyebabkan kekafiran. Muslim yang baik adalah yang ibadahnya kuat, tetapi juga kehadirannya memberi manfaat bagi seluruh umat. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat budaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bertanya, nanti silakan Mbak Aprilia Putri. Iya, baik Ustaz. Ya, dalam pengamalan moderasi beragama memang kita tidak boleh berlebihan. Kita harus menyadari bahwa manusia itu berbeda-beda. Menyadari bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Ya. Menghilangkan perbedaan adalah hal yang mustahil. Karena di dunia ini tidak ada dua ciptaan yang sama persis ada, kecuali produk-produk pabrikan. Jadi kalau ciptaan Allah itu berbeda-beda, Allah menciptakan suatu wakubah yang tidak arabu, berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa tidak arab supaya saling mengenalnya. Karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah jelasnya bahwa sebenarnya Allah itu mudah menciptakan satu umat saja, tetapi dengan perbedaan itulah manusia diuji dan memiliki identitas, berlomba-lomba dalam kebajikan.
Tidak boleh merasa benar sendiri, karena kebenaran mutlak adalah milik Allah. Hasil olah pikir manusia bersifat relatif dan subjektif. Bisa benar dan bisa salah. Bisa benar dan baik untuk suatu waktu, tapi di waktu yang lain belum tentu. Bisa cocok untuk tempat tertentu, tetapi di tempat yang lain belum tentu. Nah, maka kita sebagai umat yang moderasi, maka kita harus bersikap toleran atau seliro, ya, saling menghormati, tidak saling menjelekkan dan menghina. Bagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Mengembangkan sifat yang husnuzon, positive thinking kepada teman, saudara, ya. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Pandanglah orang lain itu sebagai manusia, bukan sebagai malaikat atau setan. Manusia biasa di samping memiliki kelebihan, juga di sisi lain pasti mempunyai kelemahan dan kekurangan. Ada pepatah itu mengatakan, sebaik-baik orang itu pasti ada jeleknya, dan sejelek-jelek orang itu pasti ada baiknya. Makanya kita jangan menjustifikasi itu jelek. Jangan merasa paling berjasa sendiri atau berjuang sendiri. Ini kita sendirian tidak akan bisa berbuat apa-apa dan sebagainya. Tapi kita itu. Oke, di atas langit ada langit ya Ustadz ya. Sebagai calon pendidik, ya, pendidik itu guru, ya, digugu dan ditiru, maka harus menerapkan yang namanya moderasi beragama, karena dengan moderasi beragama ini menyebabkan persatuan ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah maupun ukhuwah Insaniyah. Ya. Kalau tidak moderasi beragama ini menyebabkan bullying dan lain sebagainya. Apalagi sebagai pendidik, ya, pendidik itu sebagai contoh bagi yang dididik, maka sebaiknya moderasi beragama penting sekali bagi pendidik itu, karena sebagai contoh. Dan jika tidak memakai moderasi beragama, takut saja seperti ada berita yang di televisi itu, bullying itu dari tidaknya moderasi beragama, tidaknya merasa benar sendiri, ya. Nah, sehingga moderasi beragama itu penting, apalagi bagi pendidik. Itu. Oke, baik. Sudah ada lagi yang di WhatsApp ya? Ya. Mahasiswa dengan pertukaran pelajar, apalagi antar pulau ini banyak sekali manfaatnya. Mahasiswa, apalagi antar pulau, di samping mendapatkan pengalaman di tempat belajar yang baru, ya. Ada pepatah itu mengatakan experience is the best teacher, ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dengan mahasiswa bertukar pelajar antar pulau itu banyak pengalaman. Di samping itu, ya, ada makalah Imam Syafi'i mengatakan itu, kata Imam Syafi'i, pergilah, merantaulah, pindahlah ketika belajar dengan penuh keyakinan, niscaya engkau akan menemui 5 kegunaan, kata Imam Syafi'i. Pertama, ilmu pengetahuan. Yang kedua, adab. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, menghilangkan kesedihan. Yang kelima, mengagumkan jiwa dan persahabatan. Sungguh aku melihat air yang tergenang membawa bau yang tak sedap. Jika ia terus menerus mengalir, maka air itu akan kelihatan bening dan sehat untuk diminum. Jika engkau biarkan air itu tergenang, maka air itu akan membusuk, sehingga hutan dapat menerkam mangsanya setelah tak meninggalkan sarangnya. Anak panah yang tajam tak akan mengenai sasarannya jika tidak meninggalkan busurnya. Jika engkau tinggalkan tempat kelahiranmu, engkau akan menemui derajat yang mulia di tempat yang baru dari engkau bagikan emas yang sudah terangkat dari tempatnya. Maka ketika kerajaan-kerajaan dulu juga begitu, ketika punya calon raja itu disekolahkan di luar negeri supaya belajar, supaya betah, supaya tidak rata dalam tempurung itu. Manfaatnya seperti itu, kan? Iya. Banyak sekali. Tadi sudah disampaikan bahwa moderasi beragama memiliki. Pertama, setiap orang harus menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Menghilangkan perbedaan adalah hal yang mustahil. Di dunia ini tidak ada dua ciptaan yang sama persis, tidak ada, kecuali produk-produk pabrikan. Ya. Dalam surat Al-Maidah 48 itu dijelaskan bahwa sangat mudah bagi Allah menciptakan satu umat saja, tetapi dengan perbedaan itulah manusia diuji dan memiliki identitas, berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, yang kedua, tidak boleh merasa benar sendiri, karena sebenarnya kebenaran itu mutlak milik Allah.
hasil olah pikir manusia bersifat relatif dan subjektif bisa benar dan baik untuk suatu waktu, tetapi di waktu yang lain belum tentu. Bisa cocok untuk tempat tertentu, tetapi di tempat yang lain belum tentu. Yang ketiga, perlu kita tegakkan sikap toleransi, kepelosiran, saling menghormati, tidak saling mengejek dan menghina. Bagaimana surat Al-Anfal ayat 11. Dan keempat, kembangkan sikap husnuzon, positive thinking, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Pandanglah orang lain sebagai manusia, bukan sebagai malaikat atau setan. Manusia biasa, di samping memiliki kelebihan, juga di sisi lain pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Yang kelima, jangan merasa paling berjasa sendiri atau berjuang sendiri. Kita sendirian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Masing-masing ambil peran sesuai dengan pengalaman dan keahlian dalam kerjasama yang harmonis. Yang keenam, jangan memaksa orang lain agar menjadi sama dengan kita. Bagaimana surat Yunus ayat 99. Yang ketujuh, tingkatkan silaturahim dan komunikasi yang tulus dan bukan karena ada uang di balik batu. Itu, Mbak. Iya. Baik, luar biasa. Pertukaran pelajar maka dapat menjadikan banyak pengalaman bagi para pelajar, dan pengalaman itu menurut para ahli adalah experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan kunci dalam pertukaran pelajar bagaimana supaya bisa diterima dengan masyarakat dengan baik, maka dengan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan agama Islam, agama kita, dengan tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ya, kita harus menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Menghilangkan perbedaan adalah hal yang mustahil di dunia ini. Tidak ada dua ciptaan yang sama persis kecuali produk-produk pabrikan. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai, saling mencintai antar sesama untuk mewujudkan negara yang tabatun, wajibatun, warahmatullahi wabarakatuh, negara aman, damai, penuh ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.